helikopter view. Banyak yang pernah naik helikopter nggak di sini ya? Well, buat yang nggak pernah naik helikopter nggak apa-apa, karena saya sendiri juga belum pernah naik helikopter. Tetapi helikopter view ini sering dipakai di dalam istilah sebuah manajemennya. Yuk kita simak ya. Oke, jadi di dalam sebuah manajemen, kadang-kadang kan kita ini seringkali dihadapkan oleh sebuah keputusan yang nggak sesuai ekspektasi kita dari sebuah tim yang bernama manajemen itu. Apalagi kalau kita udah berurusan dengan top manajemen, banyak sekali hal-hal yang kita merasa, loh kok gitu sih, kok gini sih keputusannya, padahal kan seharusnya dia memutuskan kayak gini, seharusnya kan kayak gitu, ini kan lebih baik, ini kan lebih cocok. Pasti banyak perdebatannya. Tetapi let me tell you something ya. Jadi yang dilakukan oleh manajemen ini tidak salah. Mungkin kita aja yang nggak paham apa sih yang mereka pikirin. Nah, cara pandang si manajemen ini seringkali disebut sebagai helicopter view. Kenapa? Karena manajemen itu melihat sesuatu itu lebih, skopnya yang lebih luas, lebih lebar lagi ya, dibandingin dengan apa yang mungkin kita bayangkan. Mungkin selama ini kita membayangkan kalau ya yang kita pikirkan itu sudah benar, kita sudah pasti yakin yang kita pikirin ini terbaik. Tetapi seberapa baik itu? Ukurannya apa? Apakah ukurannya perusahaan? Apakah ukurannya ini pola pikir kita? Nah, ini yang harus kita sadarin ya. Jadi di dalam sebuah keputusan manajemen, seringkali manajemen itu menggunakan sudut pandangnya seperti saat dia sedang naik sebuah helikopter. Dia melihat organisasi, yaitu perusahaan itu sendiri secara keseluruhan. Impactnya apa sih kalau keputusan diambil secara organisasi? Apakah bisa memberikan sesuatu untuk kita, atau cuman ada efek samping buat orang-orang tertentu kalau keputusan ini kita jalankan, atau untuk divisi tertentu aja yang untung, sedangkan divisi lainnya akan menanggung beban dari operasional divisi yang untung ini lebih besar daripada keuntungan yang bisa didapatkan, sehingga akhirnya bagi perusahaan sebetulnya nggak seberapa untung. Nah, ini yang wajib diketahui ya, supaya kita nggak protes dulu terhadap semua policy-policy dari sebuah perusahaan. Karena kadangkala kita sebagai karyawan kan sering berpikir perusahaan nggak realistis, perusahaan gini, perusahaan gitu, tetapi itu dari sudut pandang kita sebagai satu orang karyawan. Bagaimana jika ini sudut pandangnya untuk satu perusahaan? Tentunya berbeda.